dengan harimau itu jarak 3 meter. Jadi kita pasang api unggun, ya dia kita di sini, dia di sebelah itu. Hah, sedekat itu? Iya. Perjalanan ini kami lakukan sebelum kejadian bencana ekologis menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada saat ini kondisi alam, jalan, dan beberapa tempat yang kami lalui sudah sangat berubah. Kerusakan dan kehancuran sangat parah. Paling tidak kami masih sempat mendokumentasikan keindahan beberapa tempat yang sekarang sudah rusak dan luluh lantak. Kita doakan semoga semua bisa pulih sedia kala dan rakyatnya diberi kekuatan untuk menghadapi dan melewati semua ini. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di belakang kita itu sudah hutan lebat ya. Di sini binatang-binatang seperti harimau masih ada, orangutan. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Pasangan suami istri yang 10 tahun hidup nomaden keliling Nusantara untuk mengenal bangsanya dari dekat. Akhirnya guys, kita sampai di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Ini perjalanan kita tuh sudah memakan waktu 2 bulan lebih dari Jakarta sampai di sini. Ya, dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam kegiatan. Ini ada 2 gerbang di sini. Ini gerbang selamat jalan, berarti ini gerbang selamat jalan dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Kalau di sini nanti ada selamat datang di Kabupaten Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara. Ini penonton Road Trip Indonesia? Iya, Trip Indonesia. Oh. Ini kita di perbatasan Aceh. ketemu dengan Aceh Tenggara. penonton Road Trip Indonesia. Masuk ke Aceh Tenggara. Iya. Siapa namanya, Bang? Hah? Napas. Nabi Tukulu perbatasan Aceh Sumatera. Cerita apa saja yang bisa kita buat selama kita di Aceh. Oke, kita sekarang lanjut. Aceh kami datang. Setahu kami ada 3 perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Ini salah satunya. Kami menyebutnya jalur tengah via Kutacane, Aceh Tenggara. Kita akan menikmati perjalanan di atas ketinggian Tanah Gayo ke depannya. Sahabat RTI Kutacane, kami izin melintas ya. Mohon maaf belum bisa eksplor. Malamnya kami merapat di Wisma Cinta Alam di Ketambe, milik Om Johan. Selamat pagi, good morning. Sekarang kita masih di Ketambe. Ini masih masuk Aceh Tenggara ya. Setelah kita kemarin baru masuk melintas perbatasan. Aku sudah start ngedit dari pagi. Jadi kalau ada yang bilang, wah enak ya kerjanya jalan-jalan. Ya memang enak kita jalan-jalan dan menghasilkan. Tapi sebetulnya ini juga menjawab pertanyaan banyak sekali netizen bahwa kalau kita mau berjalan-jalan sekaligus menjadi konten kreator seperti ini, satu hal disiplin itu nggak bisa dihindari. Disiplin waktu, disiplin makan, disiplin tidur, disiplin kerja. Bahkan kerja kita itu lebih banyak dibandingkan orang-orang lain atau orang-orang yang kerjanya kantoran yang cuma 8 jam. Wisma Cinta Alam ini adalah tempat yang indah dan damai sebelum diterjang banjir bandang dan longsor November lalu. Kabarnya sekarang tempat ini sudah hancur lebur rata dengan tanah dihantam bencana. Nah, sekarang kita lagi berada di Wisma Cinta Alam namanya. Wisma Cinta Alam ini di Ketambe dan posisi kita sekarang persis di pinggir hutan Taman Nasional Loser. Di belakang itu, nggak jauh di belakang sini itu adalah Sungai Alas. Dan kalau buat orang-orang yang ingin meneliti orangutan, itu ini semacam menjadi base camp dari dulu. Ini udah dari tahun 70-80 sudah ada nih base camp untuk penelitian orangutan. Bahkan tertua untuk peneliti orangutan di Indonesia, tertua di sini. Kalau di rumah kayak suntuk ya, di rumah ya, saya masuk hutan tuh ketemu dengan orangutan. Jadi rasanya ketemu, ngelihat perilakunya itu lepas gitu. Sebagian orang kan
kalau ada masalah pergi kemana ketemu cerita apa kan. Iya. Kalau kita enggak, kalau ada masalah gitu masuk hutan, hutan, langsung tenang. ngelihat orang hutan. Om Johan sudah puluhan tahun beraktivitas di Taman Nasional Gunung Leuser. Banyak orang dari mancanegara datang ke sini untuk menikmati hutan, orang hutan, atau penelitian. Jadi di dunia ini yang bisa ngelihat orang hutan itu hanya di 20 ya. Di Indonesia ada 20, Kalimantan dengan Sumatera. Kalaupun ada di negara-negara lain itu kan di kebun binatang. Jadi mereka ini lebih cenderungnya mau melihat yang liar itu. Kalau hujan itu bakal lebat. 5 menit sebelum turun hujan itu udah siap dia sarangnya. Oh gitu? Dari apa dibikin sarang? Dari ranting-ranting kayu itu. Dia buat sarang setiap sore, Om. Oh, nomaden ya? Karena dia buatnya sangat mudah. Paling tinggi dia buat 10 menit udah siap. Hujan terus dari pagi, makanya kita siap-siap jas hujan. Gokil men pemandangannya di sini. Wah, ini semuanya hijau-hijau ya. Ini betul-betul kita keluar lah yang namanya dari kota besar. Dan sunyi banget tadi malam. Dan di sini dia banyak kote-kotenya sampai ke sana tuh. Makin jauh ke dalam sana makin sunyi. Kalau kembali ke masalah harimau tadi, nah sepanjang tinggal di sini dari kecil pernah nggak sih yang ngelihat Om Johan? Sering, Om. Sering. Dulu ini masih hutan ini, Om. Jadi jarak-jarak 20 meter, 30 meter dari saya itu biasa. Dan kita pernah terjebak waktu saya masih kecil ya. Diajak sama orang tua ngejaring, malam-malam itu banjir. Harimau ada di pulau kecil gitu. Dengan kita Sama-sama terjebak gitu. sama-sama terjebak, Om. Nah, saya dengan ayah itu ya mungkin karena ngantuk udah apa gitu. Jadi terasa kita udah nggak peduli. Jadi dengan harimau itu jarak 3 meter. Jadi kita pasang api unggun. Ya dia di sebelah, kita di sini, dia di sebelah itu. Hah? Sedekat itu? Iya. Kalau bagi saya, dia tuh sangat menghargai manusia dan dia tidak sembarangan itu menerkam manusia kalau tanpa ada alasan ya. Kalau alasan lapar? Kalau harus alasan lapar, saya pikir ya kalau di sini ya nggak ada, Maksudnya satuannya masih bisa makan yang lain. Ya maksudnya masih terpenuhi lah ya. Karena walaupun katanya harimau itu herbivora, tetapi dia masih makan daun juga. Masyarakat di sini sering teprogok waktu musim buah durian, sering teprogok di ladang itu dengan harimau dan rapi, Om. Dia belah durian itu rapi, terus biji-bijinya itu bertumpuk. Sekarang kita jalan-jalan ke Sungai Alas. Ini adalah sungai yang legendaris di daerah ketinggian Aceh. Kita nggak tahu ini ada sungai lagi yang besar di sebelah sana atau tidak. Yang pasti itu sudah hutan dengan pohon-pohon yang besar sekali. Nah, di belakang kita itu sudah hutan lebat ya. Sudah hutan dan kita tidak boleh masuk ke situ karena katanya ini hutan hanya untuk peneliti. Di sini binatang-binatang seperti harimau masih ada, orang hutan. Tadi infonya gajah mana ya? Gajah sebelah sana ya. Pohonnya masih besar-besar sekali di sini. Sungai Alas. Kalau gajah, Om? Ya gajah ini wilayahnya, karena gajah ini kan dia suka petualang ya. Ya. Nanti muter dari sampai 5 tahun baru dia kembali lagi ke situ. Jadi kayak yang di Bener Meriah itu yang sering ada konflik ke masyarakat, ke Di Bener kebun. Meriah? Padahal kalau menurut kita kan kita yang salah kan.
Wah, kita ketemu satu mobil luar biasa sih nih. Kita ketemunya di Ketambe. Kemarin sebetulnya di Medan kita udah ketemuan. Di sini ketemu lagi, sama-sama nginep di sini. Tinggal parkir, tidur. Solid, ini tempat tidur di sini. Di atas juga kalau ditarik bisa tempat tidur. Kerennya lagi ini udah tembus ya, jadi lega banget. Gimana? Apakah Malaka harus mau kita tembus kayak gini juga? Jadi ini bisa tidur di bawah, bisa tidur di atas, lega. Dan gitu kalau berdiri ini sejauh banget. Tapi kalau dari segi kenyamanan sih ini ya lega banget lah. Aku suka sih nih. Aku bayangin juga kemarin kayak gini. Medlife nanti jadi kayak gini nggak nih mobilku Malaka nih? Mudah-mudahan lah Malaka nanti jadi kayak gini juga. Nah, mobil ini basicnya Ford Ranger XLT 3000 cc diesel Matic tahun 2009. Tahu saya kondisinya perjalanan di Indonesia begitu, makanya saya ngambil mobil yang 4x4 dan juga kuat gitu untuk menanjak dalam segala pelusuk lah gitu. Nah, rencananya sebelum tanggal 2 November ini kami mau sampai ke Sabang. Karena kata orang itu kalau belum ke Sabang ya belum ke Aceh. Kalau rencana jangka panjangnya mau kemana? Pasti udah keluar daripada Indonesia. Ya. Misalnya kata awal-awalnya juga mau ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei. Dan kemudian mau ke Semenanjung Malaysia, mau ke Thailand, mau ke Nepal, mau ke Burma, mau ke China, Afghanistan, Irak, Iran, Saudi Arabia, insya Allah sampai ke Mekah. Selamat tinggal Wisma Cinta Alam Ketambe. Semoga segera pulih dan bangkit kembali setelah dihantam bencana. Mohon maaf kami tidak bisa kembali untuk membantu. Salam sayang. Sekarang lihat ini hutannya keren banget. Kita berjalan di kiri kanan kita hutan. Keren, pohonnya masih gede-gede, tinggi-tinggi. Lihatin tuh. Gak banyak tempat di Indonesia itu yang kita bisa berjalan di bawah hutan yang seperti ini. Matahari lagi agak panas, orang hutannya banyak yang berjemur. Kita akan melanjutkan perjalanan kita nanti ke Blangkejeren, Takengon, dan Banda Aceh. Sekarang kita lihat dulu jalur yang sudah kita tempuh dan jalur yang akan kita tuju seperti biasa di peta ini. Brastagi, Kabanjahe, terus Kutacani, Ketambe, kemudian kita mau ke Blangkejeren. Nah ini. Wah, sudah jauh men. Ini kita sudah masuk dataran tinggi Tanah Gayo. Kita akan bermain di ketinggian terus, udaranya mulai dingin. Yang paling keren adalah hutannya masih banyak banget. Kami tidak tahu seperti apa keadaan lokasi ini sekarang. Kabar yang kami terima sepanjang jalur Sungai Alas ini juga habis dan rusak dihantam banjir bandang. Dari Ketambe sampai dengan Blangkejeren ini sepanjang jalan itu pemandangannya bagus banget. Jalan berkelok-kelok, berliku-liku, tanjakan, turunan. Nah, pastikan kalau lewat sini itu rem sama kaki-kaki mobil itu sehat ya. Nah, beruntung juga sih kita remnya udah ganti pakai Brembo dari Acacia Motor. Jadi kualitas remnya sudah sangat meyakinkan lah untuk di turunan-turunan dan tanjakan-tanjakan di ketinggian pegunungan Bukit Barisan bagian dataran tinggi Tanah Gayo ini. Di keripik apa pisang manis? Ada pisang manis, pisang asin, ada keripik singkong gurih, ada keripik singkong rasa jagung bakar. Ada keripik singkong gurih sama pisang gurih. Walaupun sedikit-sedikit kita rata-rata kalau ada yang jual-jualan khas apakah buah-buahan, kita biasanya berhenti. Kita spend sedikit uang lah, nggak banyak-banyak juga, tapi ya selain kita mau cicip-cicip juga kita bisa berbagi toh. Jangan sampai ada yang longsor lah ya. Kabut semakin tebal padahal ini jam tengah hari bolong ya, setengah 12. Wah, eksotis banget men. Aku tidak bisa membayangkan keindahan seperti ini hancur dirusak oleh bencana longsor dan banjir bandang. Hanya sedih dan doa tulus dari kami, semoga bisa kembali bangkit. Kabupaten Gayo luas, keindahan tiada henti,
di mana-mana. Kita sekarang singgah di sebuah desa di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan, dataran tinggi Gayo, sholat Jumat. Nama desanya Desa Palok. Tadi kita udah melewati perjalanan yang luar biasa indahnya. Tidak menyesal, tikungan-tikungan banyak, pemandangan bagus, dan kondisi jalannya mulus dan lebar. Nah, ada yang ngedegor kita itu. Oh, beda. Dia udah senyum dari jauh katanya. Tuh abang itu tuh yang naik beca itu. Kita udah selesai makan, sekarang kita lewati kota Blangkejeren. Ini apa ini, cantik sekali. Pendopo Bupati. Pendopo Bupati Pantes. Pak, ada kamar kosong Mbak, Pak, situ satu. Ya karena ngebut sering kecelakaan. Bureko. Bureko. Iya betul. Masih jauh nggak? Enggak jauh. Oke deh. Makasih ya. Terus aja, Terus aja. Yang di atas bukit ada jalan itu ya? Ya, Bener, lurus. Oke, siap. Terima kasih. Kita sekarang sudah sampai di Blangkejeren. Blangkejeren, Gayo Luas. Tadi kita sudah singgah untuk makan siang di kotanya. Kemudian kita mulai belusukan, masuk ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosoknya. Di sini kita menemukan hutan pinus ya. Cuman pertanyaanku, aku agak heran melihat ini nih. Kok ada seperti ditoreh getah gitu ya? Tauku ini kan pohon pinus ya. Dia Nih. seperti kristal ya. Iya tuh, kristal tuh. Kalau udah Getahnya itu tuh. Oh, jadi Kelihatan. ditoreh gini dia keluar. Ini yang buat lilin kali ya? Jangan-jangan ya. Modelnya kok kayak lilin. Tapi dia keras Kok kayak banget minyak gitu. angin? Lihat tuh. Kayak lilin nggak? Oh iya, tapi lengket ya. Lengket ya tuh sampai Baunya kayak minyak angin. minyak angin. Nah, buat sahabat Road Trip Indonesia yang tahu, ini getah pinus ini digunakan untuk apa? Tolong tulis di kolom komentar deh. Kita betul-betul tidak ada sumber informasi. Dataran tinggi Gayo, dinginnya eksotis dan selalu memanggil kami untuk kembali, lagi dan lagi. Kekayaan alam dan budaya di ketinggian pegunungan Bukit Barisan di sini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Harus datang dan lihat sendiri. Merasakan keramatamahan dengan secangkir kopi Gayo yang mendunia. Saat ini dataran tinggi Gayo sedang bersedih. Kami turut bersedih, sangat dalam. Hanya doa tak henti yang bisa dilafazkan. Tetaplah kuat dan jaga semua anugerah terindah ini. Jangan biarkan rusak dan hancur karena keserakahan segelintir manusia.